Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar kalian semuanya? Masih semangat? Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu seperti biasa menggunakan fitur siakat. Oke, nanti yang Ibu panggil namanya cungkan tangan dan katakan bahagia. Mita? Bahagia, Bu. Uzma? Bahagia, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, karena ini sudah sampai pada tahap selesai UTS, kita review lagi terkait RPS yang telah Ibu bagikan di awal perkuliahan. Nah, ini RPS-nya Ibu ingatkan mata kuliahnya apa? Bimbingan konseling keluarga. Untuk prodi bimbingan penyuluhan Islam. Berapa SKS? 2 SKS. Nah, kita sekarang sudah sampai pada pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-9 itu pembahasannya tentang teori behavioristik dan penerapannya dalam konseling keluarga. Pengampunya saya sendiri, Sinta Rahmatil Fadhila. Oke, apa sih sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan ke-9 ini? Mahasiswa mampu memberikan argumentasi tentang teori behavioristik dan mampu mempraktekkannya, menerapkannya dalam konseling keluarga. Nah, di sini sebelum masuk kita ke materi inti, masih ingat PPT yang ini? Kemudian yang ini? Oke, kemudian yang ini? Nah, Ibu tampilkan beberapa PPT. Dari PPT yang Ibu tampilkan itu ada potongan-potongan PPT materi-materi kita sebelumnya. Nah, Ibu mau tanya ke Mita nih, kan ada beberapa materi yang sudah kita kaji. Mulai dari apa itu keluarga, apa itu relasi dalam keluarga, apa itu struktur keluarga, apa itu genogram, apa itu bimbingan dan konseling keluarga. Pertanyaannya sangat mudah, apa itu keluarga, Mita? Oke, Bu, di sini saya akan menjelaskan apa itu keluarga, Bu. Keluarga adalah satu unit terkecil, Bu, yang ada di golongan masyarakat, Bu, lingkungan masyarakat. Oke, bagus sekali, Mita. Jadi keluarga itu adalah unit terkecil yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga nantinya bisa jangka panjang, hubungannya bisa ke masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua, Ibu mau tanya ke Nur Saidah. Ada itu relasi namanya, ada itu struktur keluarga. Nah, antara keluarga, relasi, dan struktur keluarga ini nanti akan menentukan bagaimana problematika yang ada di keluarga. Nah, problematika itu nantinya akan menentukan pendekatan apa yang cocok kita gunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga itu tadi. Nah, pertanyaannya apa itu relasi dalam keluarga? Baik, Ibu, relasi dalam keluarga itu ada 3. Yang pertama, hubungan suami dan istri. Yang kedua itu hubungan antara orang tua dan anak. Yang terakhir adalah hubungan antara adik dan kakak. Oke, kita udah review. Untuk membakar kembali semangat kalian, kita ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Ayo, semua berdiri. Ready? Go! Oke, sudah semangat? Semangat. Oke, Ibu ada 2 gambar, silahkan kalian nanti deskripsikan dari apa yang kalian lihat dari 2 gambar yang Ibu tampilkan di slide. Gambar yang pertama itu, ini pada tahun 1903 ada anjing, makanan, dan lonceng. Kemudian gambar yang kedua, itu ada pelukan hangat dari orang tua. Kira-kira dari 2 gambar ini, apa yang bisa kalian deskripsikan? Oke, dari 2 gambar ini, gambar anjing dan manusia yang diberikan pelukan, adakah yang bisa memberikan deskripsi tentang gambar tersebut? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oke, silakan Irfan. Oke,
melihat gambar di depan kita ini, saya menyimpulkan bahwa ini ada perubahan perilaku dengan pembiasaan. Di kotak pertama itu kita melihat ada seekor anjing yang dibunyikan lonceng. Nah, ketika dibunyikan lonceng, itu si majikan itu menyodorkan makanan. Di kotak kedua, ketika disodorkan makanan, itu si anjing akan berperilaku mengeluarkan air liurnya. Terus pindah ke kotak ketiga. Ketika itu, setelah anjing diberikan lonceng, disodorkan makanan, dibiasakan dengan selama 2 bulan kah atau 3 bulan, akhirnya anjing ini terbiasa pindah ke kotak ketiga. Di kotak ketiga itu di mana ketika si majikan membunyikan lonceng, itu anjing sudah terbiasa dengan mengeluarkan air liurnya. Dia berpikiran bahwa si anjing ini ketika dibunyikan lonceng pasti sudah ada makanan, begitu. Nah, itu kita geser ke gambar keempat. Ini perubahan perilaku yang dihasilkan dengan pembiasaan. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oke, bagus ya Irfan. Jadi ini adalah behavioristik, berbicara tentang perilaku, bagaimana perilaku itu dibentuk menggunakan kebiasaan, pembiasaan. Jadi dari pemaparan Irfan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku itu bisa dibentuk dengan pembiasaan. Nah, berdasarkan teori dari behavioristik ini, yang mengatakan bahwa perilaku manusia itu dibentuk berdasarkan respon terhadap rangsangan atau lingkungan. Nah, dia berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diubah. Jadi dia hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diubah ya. Kalau di luar itu bukan konteks behavioristik. Kemudian ada 3 tokoh utama dalam teori ini. Oke, jadi tadi ada 3. Yang pertama itu si Ivan Pavlov, bicara tentang classical conditioning. Nah, si Ivan Pavlov ini seperti gambar yang Ibu contohkan pada slide sebelumnya, dia melakukan percobaan pada tahun 1903 yang menemukan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui asosiasi. Asosiasi, ada yang tahu asosiasi? Ada asosiasi komunikasi penyiaran Islam. Nah, asosiasi itu adalah menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak terikat. Jadi, contoh gambar tadi, si anjing mengeluarkan air liur saat mendengarkan bel, karena bel sering dikaitkan dengan makanan. Nah, tadi itu kan ada 4 gambar ya. 4 gambar, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ada 4 gambar. Pertama, itu before conditioning. Sebelum dikondisikan, sebelum dilakukan pembiasaan kepada si anjing. Si anjing akan mengeluarkan lidah dan air liur ketika melihat makanan. Namun ketika mendengarkan lonceng, si anjing tidak mengeluarkan air liur karena dia belum terbiasa. Kemudian selama dilakukan pembiasaan, si anjing diperdengarkan lonceng, kemudian dikasih makanan, dan itu dilakukan berulang sampai akhirnya setelah dikondisikan, anjing ketika mendengarkan lonceng, seketika itu juga dia akan mengeluarkan air liur dan menjulurkan lidah karena dia sudah terbiasa. Nah, itu percobaan dari Ivan Pavlov. Kemudian yang kedua, siapa tokohnya tadi? Ya, B.F. Skinner. B.F. Skinner ini berbicara tentang operan conditioning. Apa itu operan conditioning? Nah, jadi si B.F. Skinner pada tahun 1930-an melakukan percobaan namanya Skinner Box. Dia melakukan biasanya pada tikus atau merpati dengan bentuk memperkuat atau memberikan punishment pada binatang yang ada dalam box itu. Nah, ketika untuk memperkuat perilaku positif dari si binatang, maka si binatang akan diberikan hadiah. Tapi untuk mengurangi perilaku negatif, maka si Skinner memberikan punishment. Teori yang ketiga itu Albert Bandura. Albert Bandura ini dikenal dengan teorinya itu
modeling. Si Albert Bandura ini melakukan eksperimen pada tahun 1960-an kepada anak kecil yang dipertontonkan kegiatan orang dewasa. Misalnya ketika orang dewasa itu bermain boneka, apakah perilakunya agresif atau tidak? Nah, itu yang dipertontonkan dan itu ditiru sama si anak kecil. Makanya nama teorinya modeling. Nah, eksperimen pada boneka. Nah, ini adalah percobaan dari si Albert Bandura, anak meniru kekerasan yang dilihat dari orang dewasa. Jadi, ketika menonton video orang dewasa bermain boneka itu, si orang dewasa itu agresif. Jadi, si anak-anak itu diberikan boneka dan dia juga menirukan perilaku agresif. Nah, dari ketiga materi ini, Ibu lampirkan di setiap slide-nya itu contoh ya, contoh penerapan bimbingan konseling keluarga yang bisa kalian terapkan. Kemudian, misalnya kalau Albert Bandura itu orang tua menirukan kegiatan sholat yang rutin agar si anak ikut juga gitu. Kemudian kalau yang B.F. Skinner tadi, operant conditioning, orang tua akan memberikan hadiah ketika anaknya rajin. Kemudian yang classical conditioning tadi, orang tua akan memberikan pelukan hangat ketika si anak melakukan pekerjaan yang baik. Oke, kemudian ada 4 prinsip dari teori behavioristik ini. Pertama, perilaku dipelajari dari lingkungan, dari sekitar ya, namanya behavior. Kemudian yang kedua, penguatan positif untuk meningkatkan perilaku yang positif. Hukuman untuk mengurangi perilaku negatif. Kemudian yang terakhir, modeling sebagai metode pembelajaran perilaku. Oke. Nah, karena percobaan dari teori ini rata-rata itu menggunakan hewan, apakah bisa kita terapkan kepada manusia? Tentu saja bisa. Dan apakah bisa kita integrasikan nilai-nilai Islam dan moderasi beragama dalam teori ini? Tentu saja bisa. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, Ibu contohkan pada tabel yang pertama ini, anak akan diberikan penghargaan ketika dia mau berperilaku adil, toleran terhadap temannya. Nah, itu bisa kita integrasikan dalam penerapan teori behavioristik ini dalam konseling keluarga. Oke. Terakhir, kesimpulan. Ibu mau ada yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ada 3 teori tadi, ada pengertian tadi, kemudian ada integrasi nilai keislaman dan moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam teori behavioristik ini. Silahkan angkat tangan, nanti Ibu kasih reward lumayan. Silahkan angkat tangan. Oke, saya Bu. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan materi kuliah hari ini. Pendekatan behavioristik itu adalah adalah salah satu pendekatan yang sangat praktis dan terstruktur dalam proses konseling. Karena fokusnya itu pada perubahan perilaku. Nah, di sini kita akan juga bahas ada 3 pendekatan dalam bimbingan dalam konseling keluarga. Yang pertama itu pembentukan kebiasaan yang positif. Itu dari teorinya Ivan Pavlov. Yang kedua, mengurangi perilaku positif. Mengurangi perilaku negatif. Ini teorinya B.F. Skinner. Yang ketiga itu adalah meningkatkan peran orang tua, Bu. Ya, kita harus meningkatkan peran orang tua. Ini adalah teorinya Albert Bandura. Oke, kasih tepuk tangan untuk Irfan. Nah, seperti yang Ibu janjikan tadi, Ibu mau kasih reward karena Irfan bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan di slide-slide PPT. Irfan boleh kirim nomor dananya ke WA Ibu. Nah, ini terakhir sebelum penutup, ada
video untuk PR kalian nanti minggu depan. Silahkan tonton video ini. Oke, paham video tadi? Paham. Nah, itu adalah film pendek tentang bapak yang tidak peduli dengan anak. Nah, tugas kalian untuk minggu depan adalah praktek konseling dengan pendekatan behavioristik. Nanti tentukan siapa yang jadi konselor. Nanti buat 2 kelompok untuk kelas ini. Tentukan siapa yang jadi konselor, siapa yang jadi orang tua, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, minggu depan kita akan praktek konseling keluarga. Oke? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk hari ini. Apakah kalian senang? Senang. Oke, kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Mohon maaf dari Ibu apabila ada salah kata, ucapan, dan tindakan. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.